Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak saya yang saya cintai, yang saya muliakan. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari atau melanjutkan kembali materi Al-Quran Hadis kita untuk kelas 10 Madrasah Aliyah yang akan saya jelaskan pada video ini. Untuk itu, pelajari dan fahami baik-baik. Let's see. Memulai pembelajaran kita pertama masuk kepada kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan selanjutnya ada peta konsep mulai Al-Quran diturunkan, ditulis, dan diajarkan. Kemudian mari renungkan sedikit tentang proses turunnya Al-Quran. Secara majazi, turunnya Al-Quran diartikan sebagai pemberitahuan dengan cara dan sarana yang dikehendaki Allah, sehingga dapat diketahui oleh para malaikat di Lauhul Mahfuz dan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun tentang kaifiat turunnya Al-Quran, itu terjadi perbedaan antara para ulama. Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia pada malam Qadar, sekaligus lengkap dari awal sampai akhir. Kemudian turun berangsur-angsur selama 20 tahun, 23 tahun, atau 25 tahun. Kemudian Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia sebanyak 20 kali di Lailatul Qadar dalam 20 tahun, atau 23 kali di Lailatul Qadar dalam 23 tahun, atau 25 kali Lailatul Qadar dalam 25 tahun. Kemudian Al-Quran itu permulaan turunnya ialah di malam Al-Qadar, kemudian diturunkan setelah itu dengan berangsur-angsur dengan berbagai waktu. Pertama diturunkan ke Lauhul Mahfuz, yang kedua diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia, dan ketiga diturunkan berangsur-angsur ke dunia. Meski sanadnya sahih, Subki Soleh menolak pendapat di atas karena termasuk bidang yang gaib dan juga berlawan dengan zahir Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari, yaitu mulai dari malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Zulhijjah Haji Wada tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun meninggalnya Nabi. Untuk itu, hal yang pertama kita pahami bahwa proses turun Al-Quran adalah berangsur-angsur kepada Rasulullah sesuai dengan kadang kondisi dan keadaan zaman di masa Rasulullah hidup. Pengertian penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran itu dimulai atau diselesaikan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Tetapi prosesnya ada 3 fase. Pertama di zaman Nabi. Tahapan ini dilakukan penulisan Al-Quran hanya berkisar pada pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu cadas, atau tulang belikat unta, karena masih banyak para sahabat yang menghafal Al-Quran. Di zaman sahabat Abu Bakar, penulisan Al-Quran belum mulai dilakukan, tetapi Umar bin Khattab menyampaikan untuk mulailah ditulis Al-Quran, sehingga karena ditakutkan nanti akan hilangnya Al-Quran karena banyak terjadinya meninggalnya atau wafatnya para penghafal Al-Quran akibat perang yang terjadi atau permasalahan di zaman Abu Bakar. Sehingganya Umar berharap supaya Abu Bakar mengambil keputusan untuk memerintahkan menulis ulang catatan-catatan Al-Quran dalam sebuah mushaf. Maka Abu Bakar berinisiatif untuk menyampaikan kepada Zaid bin Thabit atau memanggil Zaid bin Thabit untuk melakukannya. Di zaman Utsman bin Affan, periode ini periode pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Banyak catatan dan kumpulan-kumpulan Al-Quran yang berbeda-beda di antara para sahabat. Kemudian inisiatif Utsman bin Affan untuk mengumpulkan mushaf tersebut, sehingga dibuatlah satu mushaf agar tidak terjadi perpecahan di antara para sahabat atau para muslim atau umat Islam di zamannya. Utsman mengatakan kepada ketiga para sahabat, yaitu Zaid bin Thabit dan lainnya, jika kalian berbeda bacaan dengan Zaid bin Thabit pada sebagian ayat Al-Quran, maka tuliskanlah dengan dialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan dialek tersebut. Sahabat Mus'ab bin Sya'ad mengatakan, aku melihat orang banyak ketika Utsman membakar mushaf yang ada. Mereka pun berkeheranan melihatnya. Atau dia katakan, tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya. Maksudnya,
ketika Utsman bin Affan membakar mushaf-mushaf yang lain, tidak ada pertentangan atau pertengkaran dengan sahabat yang lain. Tetapi karena membuat Al-Quran atau menjadikan Al-Quran satu mushaf dengan bahasa dan dialek Quraisy, sehingga para sahabat terhindar dari perpecahan atau pertentangan ataupun berbagai macam masalah di kemudian hari. Tujuan pengumpulan Al-Quran di zaman Khalifah Utsman adalah mengumpulkan dan menuliskan Al-Quran dalam satu mushaf dengan satu dialek bacaan dan membawanya ke kaum muslim untuk bersatu pada satu mushaf Al-Quran, karena timbulnya pengaruh yang mengkhawatirkan pada perbedaan dialek bacaan Al-Quran. Bila itu sudah dalam satu mushaf dengan dialek yang sama, pembacaannya pun sama, maka akan terhindarlah perpecahan umat, perbedaan keyakinan yang tersebar atau tersebarnya luasnya kebencian dan permusuhan. Marilah kita pahami, kita baca kembali apa yang bisa kita baca di dalam video ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak saya atau peserta didik saya yang saya muliakan. Untuk lebih jelasnya bisa nanti di pause atau diberhentikan sejenak untuk membaca atau memahami materi yang ada pada video ini. Adapun rangkumannya, yang pertama, Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia atau ke langit dunia pada malam Al-Qadar sekaligus lengkap dari awal sampai akhir, kemudian diturunkan berangsur-angsur sesudah itu dalam tempo 23 tahun. Penulisan pelaksana sejak wahyu diterima hingga selesai dikumpulkan dalam sebuah tulisan berupa mushaf di zaman Khalifah Utsman. Ini bisa kita baca rangkumannya pada video ini untuk lebih lengkapnya. Di sini ada ayo berlatih. Tulislah wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Ini nanti ayo berlatih ini ada uraian yang ada pada video materi ini, nanti akan saya sampaikan di akun masing-masing apa-apa saja yang akan dikerjakan atau dicoba untuk berlatih sesuai dengan pertemuan yang kita lakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Inilah sekedar atau sekilas tentang bagaimana materi untuk bab 2 atau pertemuan berikutnya setelah kemarin kita membahas tentang pengertian Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.